5 tersangka pencuri koper milik penumpang penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, yaitu AS, H, A, D, dan T, digiring Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat 26 Juni siang. Kejadian bermula ketika korban Julianti tengah menunggu penerbangan dari Makassar menuju Jakarta yang sempat mengalami penundaan selama 2 jam. Julianti baru menyadari kopernya dicuri oleh para tersangka yang merupakan pekerja porter maskapai Lion Air Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Mengetahui barang berharganya hilang yang disimpan di dalam koper saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polresta Bandara Sultan. Tak menunggu lama, polisi langsung bergerak bekerja sama dengan Kepolisian Makassar untuk menangkap pelaku. Wakapolres Bandara Suta AKBP Ronald Sipayung mengatakan pihaknya berhasil mengamankan barang bukti milik korban seperti koper, 3 perhiasan cincin, mata uang asing berupa dolar, dokumen perjalanan, pakaian, dan handphone. Ya, jadi kami sampaikan bahwa penanganan perkara ini diawali oleh laporan IUJS di Polres Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 26 Mei 2024. Selanjutnya, Pak Kasat Reskrim menurunkan tim untuk menganalisa, mengevaluasi, serta mempelajari perjalanan yang dilakukan oleh IUJS. Sehingga setelah dilakukan rangkaian penyelidikan atas kerjasama dengan Polsek kawasan Bandara Sultan Hasanuddin, berhasil mengamankan 5 orang pelaku. Jadi 5 orang pelaku ini diamankan di daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan peran yang berbeda-beda. Setelah dilakukan pemeriksaan termasuk pengecekan CCTV, kita pastikan bahwa TKP pencurian dengan pemberatan dengan modus dodos tas ini terjadi di kawasan Bandara Sultan Hasanuddin. Dan saat ini para pelaku langsung dia bawa dan diamankan di Polres Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan serangkaian pemeriksaan, dan nanti rencananya juga akan berkoordinasi dengan Polres Maros untuk proses penyidikan lebih lanjut. Pak, sedikit Pak, terkait dengan ini kan pelakunya melakukannya di kompartemen Pak, di mana tidak ada bukti-bukti seperti CCTV. Bagaimana bisa diungkap Pak? Ya, jadi rangkaian proses penyidikan ini dari awalnya memang kita pelajari tentang proses debu ini boarding. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasat Reskrim bahwa ada keterlambatan untuk berangkat. Nah, itu tentu menjadi objek untuk pemeriksaan kita secara mendetail, termasuk orang-orang atau petugas yang melakukan proses untuk make up sampai dengan menggeser barang ke kompartemen. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasat Reskrim, di awal sudah dilakukan interogasi kepada petugas-petugas yang ada di sana dan dilakukan pendalaman-pendalaman sehingga pada akhirnya 5 orang pelaku ini bisa kita pastikan sebagai pelaku dan mereka mengakui, sehingga rangkaian selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti, dan semua barang bukti berupa 3 cincin emas itu berhasil disita dari pelaku, belum sempat terjual, sementara mata uang asing sudah sempat dijual dan ditukar, dan kemudian diakui oleh para korban, oleh pelaku sudah dilakukan pembagian berdasarkan pembagian dari tersangka utama AS itu. Para pelaku sendiri Pak seperti apa Pak? Mereka pekerja bandara atau gimana Pak? Ya, mereka ini outsourcing yang bekerja di maskapai. Jadi mereka adalah petugas yang menghandle untuk proses mulai dari penumpang boarding sampai dengan memasukkan ke lambung pesawat. 5 orang ini perannya apa aja Pak? Perannya masing-masing. Tadi tersangka utama itu sudah dijelaskan bahwa dialah yang melihat kira-kira menyeleksi ini target memungkinkan atau tidak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasat Reskrim, tersangka AS ini membuka tas itu dengan salah satu pecahan koper, membuka resleting sehingga terbuka, kemudian tangannya masuk ke dalam koper, dan disitulah dia bisa melihat ini kira-kira ada potensi barang yang punya nilai ekonomis. Setelah menemukan cincin, menemukan dompet, itu punya nilai ekonomis, kemudian diambil dan kemudian memindah tangankan, menyuruh tersangka lain untuk menyimpan, kemudian menyembunyikan,
kemudian membawa ke luar bandara. Nah, setelah di luar bandara pada saat mereka sudah tidak bertugas, disitulah kemudian proses untuk membagi dan menukar hasil kejahatan yang mereka ambil dari tas korban. Dari pengakuan para tersangka sudah berapa kali Pak melakukan, karena melihat ini kan agak sulit Pak kalau untuk dilakukan Pak. Sampai saat ini masih terus dilakukan pendalaman, tapi dari hasil penyelidikan yang kita lakukan, para pelaku ini baru 1 kali melakukan. Namun demikian tentu informasi ini tidak bisa berhenti sampai di sini. Kita akan terus bekerja sama dengan polsek setempat, polres setempat, manakala ada laporan-laporan yang mungkin bisa saja terjadi bukan dilaporkan di Soekarno-Hatta, bukan dilaporkan di Bandara Sultan Hasanuddin, tetapi di wilayah hukum yang lain nanti tentu akan menjadi bagian penyidikan kita. Pak, ada himbauan Pak terkait memang ini sebenarnya kan barang berharga tidak boleh dilakukan di cabin nih Pak. Ada himbauan untuk masyarakat Pak supaya tidak terjadi terulang lagi Pak? Ya, pertama tentu kami menghimbau kepada masyarakat apabila membawa barang-barang berharga yang punya nilai ekonomis tinggi, sedapat mungkin itu dibawa ke tas yang melekat yang mungkin disimpan di dalam kabin pesawat. Namun apabila juga harus disimpan di dalam tas yang harus dibawa masuk bagasi, maka kita menghimbau supaya ada langkah-langkah upaya pengamanan ekstra. Tadi sudah disampaikan bahwa apabila ada barang-barang yang punya nilai ekonomis, itu bisa dilakukan pengamanan ekstra dengan cara membuat wrapping di tas-tas yang sudah akan digunakan. Atau yang kedua juga mungkin membuat gembok ganda atau kunci ganda yang mengakibatkan akan memakan waktu apabila ada niat untuk pelaku untuk melakukan. Yang ketiga tentu tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasat Reskrim, tadi kita sudah banyak berdiskusi dengan pihak maskapai. Ini modus yang dilakukan oleh biasanya adalah terhadap proses pemberangkatan yang mengalami delay. Nah, tentu harus ada upaya penebalan terhadap pengamanan atau pengawasan terhadap barang-barang yang belum bisa dimasukkan ke dalam lambung pesawat karena masih delay. Dan itu tadi sudah diterima oleh pihak maskapai bahwa untuk ke depan proses-proses yang mungkin terlambat atau belum bisa dilakukan proses untuk pemberangkatan akan dimaksimalkan untuk pengawasan dan pengamanan dari pihak maskapai. Korban Julianti mengaku total kerugian yang dialaminya mencapai 40 juta rupiah yang terdiri dari perhiasan hingga pecahan uang dolar Amerika dan dolar Singapura. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP terkait pencurian dengan pidana paling lama 7 tahun. Ya, saya sangat berterima kasih untuk Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta yang sudah dapat berhasil mengungkap laporan yang saya buat. Terima kasih juga untuk Airport Security yang sudah bisa diajak bekerja sama dan pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan. Saya sangat berterima kasih. Alhamdulillah barang-barangnya masih bisa ditemukan. Mbak, kalau boleh tahu awalnya bisa tahu barangnya hilang bagaimana tuh Mbak? Itu ketika saya mengambil koper saya lalu saya mengeceknya, lalu barangnya sudah tidak ada. Berarti posisi kopernya masih utuh ya? Maksudnya tidak ada kerusakan? Iya, tidak ada kerusakan, tidak ada yang mencurigakan. Ketika dibuka, ternyata baru ketahuan barang-barangnya. Nah, setelah dilihat ada kerugian berapa nilainya kira-kira? Kerugiannya sekitar 41 juta. Apa aja? Itu ada perhiasan dan ada uang tunai.